Halo semuanya, nama saya Valonia, saya dari Indonesian CCL Academy. Saya seorang CCL trainer, dan di video ini saya ingin memberikan sebuah overview, sebuah pengenalan tentang CCL test, sehingga teman-teman yang berencana untuk mengambil CCL test ini bisa sedikit paham ya, punya gambaran, dan tahu seperti apa itu CCL test. CCL merupakan kependekan dari Credential Community Language. Ini sebuah tes yang menguji kemampuan teman-teman di dalam berbicara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sayangnya ketika teman-teman sudah lulus dari tes CCL ini, kalian tidak bisa bekerja sebagai seorang certified ataupun professional interpreter. Tujuan dari CCL test ini adalah untuk mendapatkan 5 poin yang kemudian bisa dipakai untuk migration visa, seperti subclass 189, 190, ataupun subclass 491. Nah, ada yang menarik, ini saya notice sejak dari tahun 2023, ada sebuah perubahan yang diterapkan oleh Naati, di mana resultnya sendiri untuk tes sisil ini sudah berlaku sampai dengan 5 tahun. Sebelumnya hanya 3 tahun saja. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus ya, perubahan yang sangat positif, karena kalau teman-teman lihat tes availability untuk CCL Test Indonesian, di websitenya Naati, dalam 1 tahun mungkin hanya ada 5-6 kali tes. Maka dari itu jika teman-teman yang memang sudah berencana ingin mengajukan visa 189, 190, kalian tahu bahwa kalian membutuhkan poin yang lumayan tinggi, maka teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri mengambil tes CCL ini dari jauh-jauh hari. Sehingga tidak nantinya terlalu sibuk ataupun tidak fokus ya, karena kalian juga harus mempersiapkan diri untuk skill assessment ataupun tes PTE. Dan untuk tes PTE maupun skill assessment rata-rata hanya berlaku 3 tahun, tapi tes CCL berlaku sampai dengan 5 tahun. Seperti apa tes formatnya? Sejak dari COVID, CCL test sudah beralih dari yang sebelumnya face-to-face menjadi online, dan mereka akan menggunakan sebuah aplikasi yang dinamakan Proctor Exam. Kalian akan mengerjakan 2 dialog, dan masing-masing dialog ini terdiri dari maksimal sekitar 300 kata, dan kalau kita lihat durasi dari recordingnya sendiri kira-kira 2-3 menit saja. Jadi memang tidak terlalu panjang ya. Dialog ini akan dibagi menjadi bagian percakapan yang pendek, kita sebut sebagai segment, dan setiap segmen ini maksimal terdiri dari 35 kata. Jadi bisa 35 kata paling panjang ataupun bisa lebih pendek daripada itu. Setengah dari percakapan tersebut dalam bahasa Indonesia dan setengahnya lagi di dalam bahasa Inggris. Ketika kalian sudah mendengarkan segmen tersebut, akan ada suara beep yang memberikan tanda bahwa segmen itu sudah selesai dan teman-teman harus menerjemahkan segmen yang baru saja kalian dengarkan. Baiklah, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, segmen yang baru saja kalian dengarkan adalah ini. Hello, good morning. Thank you for visiting our office. Beep. 5 second dari beep tersebut, kalian bisa mulai menerjemahkan segmen yang baru saja kalian dengarkan. Penerjemahannya seperti, halo, selamat pagi. Terima kasih sudah mengunjungi kantor kami. Ketika kalian klik next, kalian akan mendengarkan balasannya di dalam bahasa Inggris, kemudian disusul dengan suara beep, dan teman-teman kemudian menerjemahkan segmen tersebut. Begitu seterusnya sampai dialog itu selesai. Total dari tes ini sendiri durasinya sekitar 20 menit ya. Jadi teman-teman sekali lagi akan menerjemahkan 2 dialog setiap tes, dan durasi dari total tes ini sekitar 20 menit. Dan apa saja topik yang akan kalian dapatkan di CCL test ini? Baiklah, teman-teman bisa menggambarkan posisi kalian sebagai seorang interpreter yang bertugas untuk membantu orang Indonesia yang baru saja datang ke Australia. Mereka bermigrasi ke Australia dan kurang bisa berbicara di dalam bahasa Inggris. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan seorang penerjemah. Maka topik-topik yang kalian bisa dapatkan cukup formal,
seperti bisnis, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, masalah hukum, maupun pelayanan-pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah Australia. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar ya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang sopan di dalam bahasa Inggris. Berapakah nilai yang kalian butuhkan supaya kalian bisa lulus tes CSIL ini? Karena kalian akan mendengarkan 2 dialog, masing-masing dialog ini memiliki nilai maksimal 45, jadi totalnya 90, dan untuk lulus kalian harus mendapatkan nilai total 63. Dengan syarat, paling rendah untuk satu dialog adalah 29. Jadi kalau teman-teman hitung, jika dialog yang pertama kalian mendapatkan nilai 29, maka di dialog yang kedua kalian harus mendapatkan nilai 34 supaya totalnya menjadi 63 dan kalian bisa lulus. Dan apa saja sih hal-hal yang dilihat oleh Naati sendiri untuk menilai penerjemahan kalian dan menentukan kalian bisa lulus atau tidak? Ada 3 aspek. Yang pertama adalah accuracy, seberapa akurat informasi maupun penerjemahan kalian. Yang kedua adalah kualitas bahasa. Jadi sekali lagi kalian harus menggunakan bahasa yang baku, pemilihan katanya harus tepat, grammar, pronunciation, maupun sentence structure-nya pun harus benar. Dan yang terakhir adalah quality of delivery. Seperti apa penyampaian kalian? Pastikan kalian tidak terbata-bata, kalian lancar, tidak ada hesitation, maupun terlalu banyak self-correction. Nah, ini contohnya ya. Jika misalnya di dialog yang pertama kalian mendapatkan nilai lebih rendah dari 29, yaitu 27, meskipun dialog yang kedua kalian sangat tinggi dan totalnya 63, tetap saja kalian akan dinyatakan fail ya, tidak lulus. Jadi catat, kalian harus mendapatkan total nilai 63 dan syaratnya salah satu dialog tidak boleh mendapatkan nilai lebih rendah dari 29. Baiklah, itu saja dari saya hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Dan jika kalian tertarik untuk belajar CSIL bersama dengan saya, kalian bisa follow Facebook page-nya kami di Indonesian CSIL Academy. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Bye-bye!